Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Seperti biasa, karena ini Minggu keluarga di bulan September, selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah Minggu. Apa kabarnya? Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, kita semuanya jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk tim Sylvia Margaret Barat Channel YouTube yang menayangkan ibadah Minggu Keluarga bulan September ini secara live streaming. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis di kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 6 sampai ayat 9. Demikian bunyinya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik di minggu kita pada hari ini yaitu mengatakan kepada kita berpegang pada perintah Tuhan. Mangaradoti tona ni capo. Ada istilah orang Batak, jika memberangkatkan anaknya merantau ke tempat perantauannya, pasti akan dikatakan orang tuanya kepada anaknya yang akan merantau dengan mengatakan Patudo Hambolua Jalato Wisdo Hamago. Sekali lagi, Patudo Hambolua Jalato Wisdo Hamago, yang mempunyai arti supaya anaknya itu memiliki hikmat dan kebijaksanaan pada saat nantinya dia merantau di negeri orang. Dan itu juga lah Bapak Ibu saudara-saudari firman Tuhan pada hari ini, yaitu kitab Ulangan. Kitab Ulangan berarti Musa mengulang-ulangi kembali peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, mulai dari tanah Mesir sampai di perjalanan di padang gurun. Dan oleh karena itulah naskah hari ini adalah peristiwa di mana umat Israel sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Jadi ada orang Sodom bangsoi tutano Kanaan di podai debatama bangsoi mapinde si Musa. Jadi Allah mengingatkan bangsa Israel di seberang sungai Yordan supaya mereka mengingat kembali apa
mengingatkan kembali bahwa mereka harus taat dan setia kepada perintah Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena tanah Kanaan itu bukanlah lahan kosong. Tanah Kanaan itu adalah bukan tanah yang tidak ada penduduknya, tetapi tanah Kanaan itu sudah ada orang-orang lain di situ. Mula bahasa Bapak bunga ada akasilera di sini. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan bangsa ini sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka harus ingat dan taat kepada perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh karena itulah pasti nantinya di tanah Kanaan, dengan banyaknya suku, dengan beraneka ragam sifat manusia pada saat itu nantinya, maka bangsa Israel supaya betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kemajemukan, supaya bangsa Israel siap sedia menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di tanah Kanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang, perintah Tuhan yang sudah sampai kepada kita, 10 hukum Musa dan juga firman Tuhan, itulah yang menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Nantinya kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Oleh karena itu, kita bangsa Israel akan menuju tanah Kanaan, maka kita juga akan menuju surga. Maka kita dipersiapkan supaya kita tetap patuh dan setia kepada perintah Tuhan dan firman Tuhan. Karena dikatakan bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, Matius 7:21, tapi yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang masih hidup saat ini diperintahkan kepada kita ayat 2 tadi. Mari kita baca kembali Bapak Ibu, Ulangan 4 ayat 2 ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Coba Bapak Ibu Saudari, isen masih kita akhirnya matok sama ingobah pati asapun saja unang ya tetapi gimana dia tado ingot pati asapun saja gimana mando unang masih paila tambahin segala macam. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga kita lainkan maksud dan arti. Oleh karena itu, kita yang masih hidup saat ini, kita jangan menambah-nambahi dan jangan mengurangi perintah Tuhan dan juga firman Tuhan. Kenapa? Mari kita buka dulu Bapak Ibu Saudariku, Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6. Kita baca bersama-sama Amsal 30 ayat 6. 2 ya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap berdusta. Ternyata itu terjadi di kehidupan perjanjian baru. Mari kita perhatikan pentas acara kita Bapak Ibu Saudariku yang menjadi epistel kita. Epistel kita dari Matius 15 ayat 1 sampai 9 itu menceritakan bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita baca dan kita perhatikan dulu Matius 15 ayat 5 ya. Matius 15
Matius 15, yaitu yang mengatakan, Matius 15 ayat 4, ya. Saya akan baca untuk kita. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Demikian Bapak Ibu Saudari, perintah Tuhan itu harus dilaksanakan. Amin. Amin. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi seharusnya sudah memahami apa perintah Tuhan. Tetapi secara khusus firman Tuhan, yaitu hukum yang kelima, yang bunyinya dua-dua ya. Kurang semangat. Hormatilah dua-dua ya. Sona-sona cara ketentuan bagi bahasa Batak. Batik palimahon ya. Gue lancar mah. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata orang-orang Farisi atau ahli Taurat mengartikan hukum Taurat kelima itu dengan seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi. Tetapi engkau tidak menjalani hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, dan mereka mengatakan dengan mereka memberikan persembahan, dengan mereka memberikan perpuluhan, dengan mereka memberikan persembahan kepada gereja, itu sudah dianggap menghormati ayah dan ibu. Itu salah besar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi atau ahli Taurat mengatakan dengan perintah yang mereka buat sendiri yang disebut dengan paradosis, mereka mengatakan tidak perlu lagi menghormati ayah dan ibu. Karena apa? Aku sudah memberikan persembahan kok ke gereja, aku sudah memberikan sesuatu kok kepada gereja. Itu salah. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita hormat kepada orang tua, saudara-saudara kita, dan juga kita memberikan persembahan kepada gereja. Jadi mau lihat di mana membenam hawa karuas di Huyaka, mau berek di laporan keuangan dari Parbudion, pesta kuria dua pesta kutilo, nunga mulai ada nama mencicil, Dr. Ripe seundangan doakan asih, alay, dohona unang paksaan dilakukan pilihan Dr. Ripe, alanya sotum dan mangan na tuduhan muna dibuta alani, sotum dan diatur kamu na tuduhan muna dibuta nama sari-sari, lapatan molo taholongi debata tok do ikut taholongi dengan tak jorna karlu mobi na tuan-tuan. Lapatan kalau kita melakukan perintah Tuhan bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama manusia. Perintah manusia yang dilakukan oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat tadi cukup dengan memberikan persembahan ke gereja, itu sudah mewakili hukum Taurat kelima, itu salah. Jadi suatu madong hintan ampun dison Bapak Ibu saudari kita semuanya, kalau kita sebagai orang percaya, marilah kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita. Dan jangan kita menambah-nambahi sekali lagi apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan apa kira-kira hukumannya bagi orang-orang yang menambahi dan mengurangi perintah Tuhan? Kita buka Wahyu 22 Bapak Ibu Saudara. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Wahyu 22 ayat 18
Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Ya, kita baca Bapak Ibu, Wahyu 22 ayat 18 sampai 20, dua-duanya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika Allah seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang mengajarkan kita saat ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan dikatakan juga naskah kita pada hari ini di Ulangan 4 ayat 6 sampai 7, supaya kita orang Kristen punya identitas di bumi ini. Sekali lagi, supaya kita punya identitas layaknya umat Israel yang akan sampai ke tanah Kanaan. Mereka punya identitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita juga yang hidup pada saat ini punya identitas sebagai orang Kristen. Karena apa? Dikatakan juga dalam firman Tuhan kita hari ini, akhirnya nanti orang-orang mengatakan kepada kita, betul bah orang Kristen mereka, betul bah ruas di HKBP Nasida, betul bah ruas Parminggu Nasida, betul bah Nasida nama Tuhan. Itu tadi, biarlah bangsa-bangsa melihat bahwa orang Israel itu memiliki Tuhan yang baik. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Seperti dikatakan dalam Imamat 26 ayat 3 sampai 4, bahwa Tuhan Allah menyertai umatnya dan juga menyertai kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, dikatakan juga di akhir nas kita hari ini, Ulangan 4 ayat 9, dikatakan tadi, saya akan baca sekali lagi, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Oleh karena itu, kita yang masih hidup saat ini, marilah kita memberitakan perintah Tuhan dan firman Tuhan kepada anak, cucu dan cicit kita. Semoga mereka nantinya akan menjadi pewaris iman. Sekali lagi, menjadi pewaris iman. Anon bikin munaman non anak nisi sona kante baga rupana, rajin tu gereja, rajin pertanyaan, rajin tu akak ulau. Anak nisi tua siahaidi, oh buju bah kau polisi hai mantap bah boy si batu jolo kau polisi doi, oh kau polisi ada si adunani, oh aduk dong. Dan tugas rohamuna bikin kamina kas rohamuna ai si do nani pembunuh ini si doi teman aku anak saya aku idola patanna. Ulangan 4 ayat 9 tadi, wariskanlah imanmu melalui memberitakan perintah Tuhan dan juga firman Tuhan, supaya anak cucu cicitmu inam amal kita semuanya. Nantor au dari kamu di hari dulu punya mau lebih dalam. Dan tua ucap kita ini waktu beda mau lebih sunai. Tua kan dimainkan mau anak non ada buku apa main, amin. Nah, kamu main. Jadi kita harus menjadi pewaris iman di dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan. Berpegang teguh
kepada perintah Tuhan, supaya kita kelak menjadi pewaris kerajaan Allah, yaitu surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada saat ini, yang menyapa kami supaya kami tetap berpegang pada perintah-Mu ya Tuhan. Karena perintah Tuhan, firman Tuhan, itulah yang menjadi bekal kami di dalam menjalani kehidupan kami saat ini, sehingga kami nanti kelak akan Tuhan berikan kehidupan yang kekal, sehingga identitas kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang betul-betul setia dan taat kepada perintah Tuhan, supaya kami tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-kurangi perintah dan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pewaris iman, sehingga anak cucu cicit kami kelak akan menerima kuasa dan perintah firman Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati kami semuanya Bapak yang hadir pada saat ini, sehingga kami selalu Tuhan sertai di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari dan usaha kami, dimanapun kami bekerja. Tuhan memberkati. Bagi jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, apostol bulu yang sedang dalam sekolah, dalam perkuliahan, yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja, kiranya juga Tuhan memberkati. Bagi jemaat Tuhan, anak Tuhan yang ingin menikah, Tuhan juga berkati, berikan jodoh seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi keluarga yang selalu merindukan keturunan, kiranya Tuhan berkati keluarga mereka. Bagi keluarga yang Tuhan sudah karuniai anak, Tuhan berkati menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bagi para orang tua kami, para lansia, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka, terlebih untuk mendoakan dan membimbing seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, berikan panjang umur dan kesehatan. Bagi keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya, berkati keluarga mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah. Secara khusus untuk Martin Panggalean, untuk Amang T. Manulang, untuk Inamel Boru Samosir, untuk putri dari keluarga Amang S. Airtolan Boru Semencungkam, dan juga untuk Theo Tapubolo. Berkati mereka Tuhan, berikan pemulihan melalui pilu-pilu mereka menjadi sembuh. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi perayaan Sinode Gudang HKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 8 Desember nantinya di tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan berkati agar Sinode Gudang tersebut nanti berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pemilihan umum, untuk memilih kepala daerah yang ada di wilayah Indonesia ini Tuhan, di mana sebentar lagi pada tanggal 27 November kami akan merayakan pemilihan pemimpin daerah dan yang pusat, kabupaten dan kota. Berkati agar dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun kami berbeda pilihan, namun kami tetap satu di dalam nama. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk rencana gereja ingin melaksanakan pesta Huria dan pesta Gotilo. Berkati segala panitia, majelis dan seluruh jemaat agar pesta Huria dan pesta Gotilo yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober nantinya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk segala pelayanan yang ada di gereja ini, Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk segala persembahan kami, ucapan syukur kami, dan apapun yang kami serahkan kepada-Mu Tuhan melalui gereja ini, kiranya juga Tuhan memberkati. Dan juga untuk saudara kami dari tim Setia Margaret Channel yang hadir pada saat ini, berkati mereka sehingga melalui pelayanan mereka bertambah jiwa-jiwa yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.